Halo guys, welcome back to Philosophical Production. Ini Bapak Guntur lagi fokus sendiri, jadi udah biarin aja dari situ. Nggak tahu dia main apa, gue juga nggak denger. Mudah-mudahan dia nggak dangdutan. So di video kali ini kita mau nggak pakai kacamata. Apalah. Kita mau bahas apa, Cing? Perjalanan ya. Perjalanan ini. Jangan mau kalah sama itu. Iya. Perjalanan. Kan waktu itu perjalanan iya. cinta. Nah ini perjalanan karir. Kita ini campur-campur perjalanan karir, perjalanan cinta menjadi satu ya. Jadi kita mau cerita, guys. Kita mau cerita. Wanita tuh pengennya didengar. Asik. Karena wanita maunya didengar. Okay. Bukan dimengerti. Jadi kita hari ini, lu juga sambil ngomong tuh, jangan kayak gini-gini doang. Jadi kita mau cerita gimana sih terbentuknya filosofil sampai saat ini. Jadi ini kita sengaja bikin podcast di jam 22.43. Iya. Sebentar, mohon maaf nih, TikTok sama DM banyak ya, Zai. Sebentar guys, jangan DM aku dulu. 22.43. Jadi kenapa kita podcastan malam? Karena kita justru hidupnya malam. Kita kalau siang menjadi tidur pokoknya. vampire. Bau cantik. Zai. Bau cantik. Tapi jam malam itu juga memang ada cerita untuk kita semua. Iya. Kita kalau di talk tuh sepertiga malam. Iya, kita kalau di talk sepertiga malam, sumpah. Sampai sepertiga malam, lewat kadang malah. Jam 4 subuh. Jadi kita mau cerita gimana sih terbentuknya filosofil. Jadi kita kalau jadi yang pertama ketemu itu gue sama Guntur nih orangnya kan. Bener, gue udah kenal Guntur tuh udah lama kan. Udah lama, terus pokoknya dulu sempat berkarir bareng juga. Anjay. Perlu disebutkan karirnya apa? Jangan, nanti gue dicari tahu. Terus abis itu udah lama gak ketemu tuh, sekitar berapa tahun itu? 4-5 tahun mana kali ya? Ada 5 tahun. 5 tahun, 6 tahunan gitulah. Terus gue waktu itu pengen banget, memang lagi ada acara festival film pendek. Ingat yang gue semester berapa sih? 6. Iya, semester 5 apa 6 gue juga lupa. Lebih ingetan gue tuh. Iya, semester 6 gitu kan. Terus akhirnya waktu itu kan temanya memang ada kayak tradisional adat gitu kan. Terus gue mikir siapa ya teman gue yang bisa bikin musik tradisional. Terus gue inget, oh iya Guntur. Gue coba calling. Nah dulu tuh gue pas nge-calling dia bener-bener lost contact. Guntur tuh kan lu tahu sendiri kan kalau hilang udah kayak gue. Betapanya lama banget. Akhirnya nah waktu itu dibales, ketemu, akhirnya itulah apa namanya di satu project yang lagi di situ. Terus abis itu kalau aku sama Cacing ceritanya tuh sudah sangat, coba ceritain dah. Kalau kita ketemu gara-gara Kadinda ya? Iya, kita ketemu Kadinda di Anyer tahun 2011. Enggak dong. Gue kelas 2 SMA itu. 2013-an. Enggak, 2013 gue udah lulus. 2012-2013 gue lulus. 2011 gue kelas 2 SMA pokoknya. Ketemunya gitu ya. Dulu gue pertama kali ketemu dia manggilnya apa? Kakak. Padahal jauh lebih tua dia. Gak jauh, udah setahun. Dia gue manggilnya Kak Haina. Jadi itu sebenarnya urutannya gini. Indah alias Cacing, terus Kadinda, baru gue. Iya. Jadi gue sama Cacing sebetulnya beda 2 tahun ya nggak sih? Setahun. Gue 96, 97. Oh iya, jadi Indah sama Cacing itu Indah sama Kadinda itu setara. Nah, aku tuh di bawah mereka, jadi so pasti aku kayak paling kecil gitu kan, 97. Ya kita dulu bertigaan ya. Kayak gitu. Nah, abis itu aduh gatel. Dulu tuh zaman Twitter. Iya, dulu zaman Twitter. Pokoknya ketemu Indah kayak gitulah. Terus singkat cerita cuman sekedar kenal kan, paling kita ritualnya setahun sekali Kadinda ulang tahun ya, ketemu. Iya, ketemu Kadinda ulang tahun. Terus abis itu udah tuh nggak terlalu deket banget, kayak ya udah kita cuma temenan di pet gitu, kayak, cuma follow Instagram. Dulu ya? Kayak gue inget banget Cacing itu dulu tukang check in di mana check in, say kalah gue. Terus abis itu
tahun berapa sih kita dekat lagi? 2017. Pertama kali kita. Mohon maaf, anggapnya dia debu. Nggak. Kita cerita tentang kita berdua dulu. Soalnya banyak banget ceritanya. Iya, ceritanya tuh banyak banget dari 2017 tuh gue zaman galau. Iya, zaman galau. Gue dipungut sama Hena tuh saat galau, guys. Jadi kayak waktu gue lagi jalan di pinggir kali, ada tong sampah kan biasanya. Terus pas gue liat, kok lucu banget. Aduh, lagi nangis, ambil bersihin, baru diajak main. Iya, gue langsung diajakin liburan ya waktu itu. Pulau Tunda. Oh iya, Pulau Tunda berarti. Ya? Nah, dari situ kita jadi kayak close friend, best friend, and hampir family. Setiap minggu ke Ciledug. Iya. Waktu itu. Jadi dia tuh selalu yang nyamperin gue, bukan gue yang nyamperin dia. Sombong. Karena gue tuh kan orangnya malas banget jalan ya. Jadi kayak menurut gue jalan-jalan tuh effort aja gitu. Karena kan kerjaan gue, menurut gue kayak time is money kan. Jadi kayak kalau dia yang bisa kesini kan perjalanan lumayan tuh 1 jam. Jadi gue bisa kerja dulu gitu. 2,5 jam. Oh iya, 2 jam setengah. Gue rumahnya di Cikarang. Gue di Ciledug, di Tangerang. Tuh bayangin kalau ya, tuh mapsnya ya. Love banget gak sih? Kayak gitu, pokoknya kita di situ jadi udah kayak ikrip bingit. Ikrip bingit ya. Ikrip bingit. Pokoknya main mulu deh. Pokoknya dari 2017 sampai 2018 gue main mulu sama dia. Gue juga nemenin dia kuliah. Iya, pokoknya dia deh yang pokoknya gue yang nyamperin dia. Iya. Sumpah. Orang mah kan ngerjain tugas bareng teman kampus ya. Ini gue bareng dia. Nggak ada hubungannya. Nggak bisa membantu juga. Iya. Pokoknya itu zaman-zamannya kita emang lagi kayak sedih banget gitu. Kayak gitu. Terus kita struggle tuh ya, pokoknya kita tuh udah best friend banget sampai sekarang tuh kayak oh my god loh. Ini podcast apa sih? Pokoknya kayak gitu. Terus dulu cita-cita kita berdua tuh ini masih cerita kita ya, belum sampai filosofil. Soalnya kalau gue mau ceritain sama Guntur berdua tuh kayak terlalu takut diumbar-umbar gitu masa lalu gue yang ada di beberapa platform media takut kebuka lagi. Pasti orang-orang minta lu untuk buka sih. Justru karena itu kan orang-orang minta buka, jadi kita diem dulu aja ya. Buat konten nanti. Iya kan, buat konten bisa. Soalnya itu jelek banget gue di situ pada saat itu. udah kayak jamet tau gak? Jangan digituin dong, gimana sih? Pokoknya gini-gini deh. Iya, pokoknya tuh udah clue ya. Apa dah tuh? Nah, habis itu tadi sampai mana, mohon maaf? Sampai cita-cita kita. Cita-cita kita itu cuma satu, kayak dua, kayak bareng sama bisnis bareng ya kan. Bisnis bareng. Nah, cuman tuh nggak terrealisasikan. Dari 2 tahun yang lalu, dari 2018 lah. Pokoknya gue masih kaya lah ya. Iya, pokoknya 2017. Zaman gue masih kaya. Pokoknya 2017 itu kita ketemu galau. Ada kali setahunan, galau itu lama kan, setahun. Terus habis itu, terus habis itu kita kayak tiba-tiba kita bangkrut. Tiba-tiba kita jadi Miss Queen, maksudnya bukan dalam artian Miss Queen yang gimana ya, tapi maksudnya dari kita pribadi berdua punya masalah kehidupan masing-masing kayak gitu ya intinya. Jadi lagi ada rada merosot lah. Iya, merosot. Jadi yang tadinya di sini, jadi di sini. Enggak. Ibarat kata yang tadi kita minumnya kopi Starbucks, jadi Indo Cafe. Jadi Starling. Jadi yang tadinya begini, gitu. Itu terjadi tiba-tiba. Iya, padahal dulu tuh kita sampai ke Bogor ya kalau main. Jadi dulu tuh gue sama Cacing tipe orang yang memang kita nggak pernah main ke tempat-tempat yang wow. Maksudnya bukan kayak anak-anak muda yang bukan yang kayak gitu kan. Kita sebetulnya berdua nggak suka kayak gitu. Cuman kita tuh suka ke tempat-tempat yang sepi dan kita bisa kayak walaupun kita sebetulnya lebih banyak main HP juga dan mengerjakan pekerjaan masing-masing, tapi kayak sepi, kayak quality time kayak gitu loh, kayak yang alam-alam gitu ya. Walaupun kadang juga bukan alam. Tapi pokoknya kita tipe orang yang kayak gitu kan. Kita juga bukan tipe yang suka berisik gitu loh. Iya, kalau jadi acup gitu kita kayak langsung diam aja udah. Iya, kayak sampai waktu itu ada pernah di suatu tempat gitu ya. Itu tempatnya enak banget. Terus tiba-tiba ada DJ yang benar-benar tuh ganggu. Mohon maaf ya DJ, bukan kalian, tapi ini DJ yang lain. Bukan DJ lo juga. Iya, ini tuh dia nggak enak banget mainnya. Jadi gue kayak kita langsung udah nggak pernah ke situ lagi. Kita nggak ke situ lagi sampai detik ini ya. Sampai detik itu. Kalau itu favorit kita banget. Bener. Ada di Anjol. Ya, cari sendiri. Cari. Nah, cita-cita. Dari cita-cita
itu kita emang udah jadi cita-cita doang tuh. Sampai tahun berapa kita jualan sampai sedih banget itu. 2019 Telur gulung. iya Ya jangan disebut dulu dong. Bapak kayak nggak pernah bikin konten aja, pelan-pelan. Maaf pemirsa. Sebel gue. 2019 Dari 2019 ya? iya kan gue kuliah gitu. Iya. Pokoknya Waktu itu awalnya gue sih Iya. gue waktu itu galau karena gue kan harus nggak apa-apa, kita kuliah. obrolin aja Iya. di sini kegagalan kita supaya lo terinspirasi. Iya. Kayak terinspirasi aja ya. Kenapa ya guys? Iya waktu itu gue tuh diingetin sama lo dari pertama kali kita main bareng. Lo diingetin gue 2017. untuk pendidikan itu penting kayak gitu kan. Cuma gue masih kayak nanti deh sampai ada titik di mana gue sendiri yang ngancurin karir gue di tahun 2018, pokoknya 2018 akhir. Terus gue langsung bilang sama dia kayak gini, gue mau kuliah kayak gitu. Gue mau kuliah. Terus lo kayak yakin gak lu bayarnya mahal kayak gitu kan? Bayarnya mahal. Karena waktu dia nolak tuh dia masih banyak ini guys. Nih, ininya tuh masih duit semua punya duit. Kayak gitu. Terus pas 2018 tuh kayak karir gue mentok di situ dan gue udah kayak karir gue udah gue kayak putus udah. Nah akhirnya gue inget lah kalau misalkan kayak gue harus kuliah deh karena gue udah nggak mau lagi terjun ke dunia karir yang di situ. Terus abis itu gue berbisnis lah di situ, mulai mikir-mikir buat gimana nih caranya supaya gue masih bisa survive kan. Di pertengahan tahun tiba-tiba awalnya ya lumayan pertengahan tahun Fush. Bus. Ibaratnya tuh kalau Allah bisa ngomong kayak gini, maaf ya gue tarik dulu semuanya ya, gitu. Kayak detik itu juga kayak gitu. Udah jobless, bisnis gue juga tiba-tiba nggak jalan. Nah abis itu Kan itu baru merintis banget kan? baru menitis banget dan Belum ada packaging gitu-gitu kan, masih benar-benar. dan bayaran kuliah gue tuh di depan mata. Tapi sebenarnya gue udah bayar 1 semester, cuma semester 2 tuh harus dibayarkan di awal gitu loh. Jadi gue galau di situ sampai akhirnya gue tinggal ya di rumah lo langsung. Iya. Gue tinggal. Jadi waktu itu ada suatu kondisi yang memang harus Indah Suci Permatasari ini yang gue sebutin tuh lengkap di KTP. Iya. Akhirnya tinggal lah bareng sama gue gitu kan. Nah kebetulan rumah gue pada saat itu berada di sekolahan gitu kan. Akhirnya gue bilang sama dia, ini kan sekolahan nih, gimana kalau kita jualan aja. Awalnya bukan, nah pertama kali kita jualan tuh apa namanya? Es mambo. Es mambo. Lo tahu es mambo yang segini yang dijual 1.000, yang di SD mama nih, bunda-bunda online pasti tahu ya. Bener-bener. Itu es mambo yang segini kan sih? Iya. Segini lah, segini. Pokoknya 1.000. Iya. 1.000 kan? 1.000. Yang 1.000-an. Itu kita gulungin size satu-satu tiap malam. Kita beli pop ice, kita racik, terus kita masukin. Ya Allah, gue sedih banget. Segitunya Iya, saya gitu, nyari nyari duit duit. saya. Itu maksudnya itu kayak bisnis kecil yang ya walaupun Nggak bisa sebetulnya diremehin yang nggak bisa diremehin. Maksudnya mungkin kalau untuk orang yang kayak Indah, yang kayak gue yang udah biasa megang proyekan harganya segini, apalagi waktu itu kan Indah posisinya udah kerja karyawan dan punya gaji bulanan, mungkin begitu ngeliat totalnya tuh kayak tapi kalau misalnya kita balik lagi ke bersyukur dan oh ternyata bisa ya dari kita ngiket ngeracikin itu bisa dapat uang segitu tuh, itu bersyukur kayak gitu, udah bisa makan, bisa jajan. Iya, bisa jajan. Kalau buat seumuran kita kan bisa jajan. buat ini apa namanya? Gue kuliah. Iya. Gue kuliah. Buat uang jajan kuliah. Iya, jajan kuliah. Kayak gitu. Itu tuh kita jualan es mambo tuh. Abis itu es mambo nih kayaknya udah nggak ada harapan nih. Karena kan yang namanya anak kecil bosan kan. Anak kecil tuh cepet bosan. Karena kita jualan itu di sekolah TK sampai SMP. Tapi kita tempatnya itu ada di anak-anak SD, ya kan? Nah anak SD tuh pasti cepet bosan gitu kan. Itu kita udah segala macam rasa deh tuh, udah blueberry, strawberry, bubble gum, Sama aja ya. coklat, kayaknya udah sama aja gitu. Mungkin entah itu es mambonya kurang menarik bentuknya, apa kita harus bentuk-bentuk lagi, kita juga nggak tahu ya. Akhirnya kita ganti lah menjadi apa?
telur gulung. Telur gulung Itu guys. belajarnya seminggu. Kita jualan telur gulung. Seminggu? Iya. Gue belajar seminggu. Seriusan? Seminggu. Untuk mencapai hasil yang sempurna. Iya. Jadi gue bilang kita mikir kan tuh mau jualan apa. Waktu itu kita sempat mau jualan donat mie, tapi kayaknya modalnya gede Dan gagal sih. dan bikinnya. gagal bikinnya. Itu effortnya tinggi banget kalau untuk setiap hari kita bikin gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk menjual telur gulung. Nah, karena kita kagak bisa nih, kita belajar dulu dong. Maksudnya kita kan maksudnya kita harus kasih yang terbaik untuk pelanggan walaupun anak SD. Iya, Dan kita tuh nggak pernah jualan pakai bahan-bahan yang Bikin jelek. jelek. Jadi kita tuh airnya aja tuh kayak air aqua. Telurnya aja tuh telur ayam. Enggak, minyak gorengnya ya, Iya, kita kayak- belinya yang di Alfa gitu. Maksudnya kayak minyak gorengnya aja tuh kita nggak boleh kelihatan Iya. hitam gitu loh. Maksudnya minyak gorengnya tuh memang harus benar-benar minyak goreng bagus yang kalau udah hitam Karena ya udah. ibu-ibunya lihat Iya, karena kan maksudnya disaksikan oleh mama-mamanya. seluruh mama-mama sekolahan itu ya kalau kita Iya. bikin. Jadi kalau hitam tuh kan kayak Ini bersih gak sih? iya, karena kita aja kalau makan gorengan yang hitam aja kadang mikir gitu kan. batuk, say. Akhirnya kita cari meracik itu seminggu, say. Kita gulung-gulung tuh telur sampai berapa kilo kagak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi, udah nyari YouTube, nyari ini, nyari itu. Akhirnya seminggu ya jadi, seminggu jadi. Terus habis itu ya udah jual. Iya, jual. Jadi itu gue buat lumayan buat teater gue waktu itu. Teater. Alhamdulillah. Jadi apapun yang lo kerjain, seberapapun yang lo dapat, kalau lo bersyukur tuh cukup. Iya, kalau bersyukur, ikhlas tuh cukup. Kalau misalkan waktu itu gue masih bisa beli Starbucks, ya berarti kan ketika gue cuma bisa dapat dari telur gulung dan es mambo, gue cuma bisa beli Indo Cafe, ya udah. Syukur-syukur gue minum kopi kenangan kayak gitu. Kalau lagi ada diskon, say. Lifestyle-nya agak turun. Iya. Jadi kayak misalnya sebenarnya kalau misalnya kita bisa bilang yang bikin bangkrut itu sebetulnya bukan kita udah nggak ada pemasukan lagi, tapi kita merasa kita di bawah tuh karena kita udah nggak bisa menjalani lifestyle kita yang sebelumnya, ya nggak sih? Ya nggak sih? Maksudnya kan udah bilang bangkrut banget kan, nggak bangkrut banget sebetulnya. Masih sehat nih. Iya, alhamdulillah. Iya, karena waktu itu emang salah nangis kan kesalahan di sini. Kesalahan gue cuma itu sih, maksudnya apa? Menghancurkan karir gue sendiri dengan masalah yang bukan menghancurkan, bukan lu sendiri, tapi memang saat itu sedang diuji aja sama Allah gitu. Tapi gue kalau nggak kayak gitu, gue nggak di sini sekarang. Iya. Gue kuliah, gue berbisnis sekarang sama dia. Bye masa lalu, halo masa Bye. depan. Bisa gitu ya makanya gue. Nah abis itu udah pokoknya dari situ juga, dari telur gulung itu kayak turun naik juga ya. Maksudnya kehidupan kita nggak dari telur gulung tiba-tiba jadi congos, udah mulai pegel tuh, ada yang mulai pegel kan, udah bilangin. Tadi gue udah peringatin, lo kesemutan nggak? Kayak Iya. gitu. Dari telur gulung kita nggak langsung cus gitu. Akhirnya sampai kita memutuskan untuk membuat suatu project yang dinamain Filosofi Convenience Gulung. Gulung. Sampai lupa gue. Sebenarnya gue pengen cerita tentang masalah gue sama Guntur, tapi itu kayaknya buat teks konten aja. Sorry ya guys, kayak gitu karena Convenience, seru ya? juga. Terus Tahun kita, yang lalu, Convenience. iya. Terus kita di bulan Bulan ini April. juga, bulan September tuh persiapannya. Gue ngeliat-liat kok di arsip. Iya. Ya pokoknya September. bulan-bulan ya udah mau menjelang akhir tahun juga itu kita bikin yang namanya Convenience Project. Nah, itu memang khusus kita apa sih kayaknya kayak Kayak musik-musik cover. iya kayak pengen bikin YouTube channel yang memang khusus untuk music cover. Jadi kita kayak memproduseri seseorang. Bukan memproduksi. Ya gitulah. Iya. Pokoknya kalian cek aja Convenience Project. Iya, di situ. Tapi sekarang udah nggak jalan sih, kayak gitu. Sekarang udah nggak jalan. Itu tuh kita berhenti ya. Iya benar. Langsung aja jelasin berhenti ya, nggak usah proses. Kita waktu itu berhenti karena memang vokalisnya apa kali? Iya, vokalisnya. Vokalisnya tuh harus melanjutkan studi di Aussie. Jadi vokalis gue ini pinternya tuh bangetan gitu. Sampai Makanya lu sih kuliahnya jauh. iya Rara lu kepilih. Jadi dia nih dapat beasiswa, nggak tahu sih beasiswa apa enggak, tapi sih kayaknya beasiswa deh. Beasiswa ya? Beasiswa studi buka Aussie. Akhirnya ya udah kita nggak jalan lagi, dan kita tuh mencari orang yang cocok rada susah lagi gitu, karena kan project itu bukan project yang menghasilkan uang banyak kan.
Dan itu Masih juga pahit ya, lah gitu. iya masih pahit banget dan itu masih sebiji jagung coy gitu. Jadi kayak ya udah belum menemukan orang lagi. Akhirnya berapa bulan berarti ya dari Kreminians tuh? Terakhir 9. tuh terakhir tuh Oktober tahu upload. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kita mulai bikin filosofi. Sebenarnya kita tuh udah rencananya udah dari bulan puasa. Iya, jadi setelah Kreminians itu kita memang mau melanjutkan, tapi kayak apa ya bahasanya gimana sih? Ya kita semua udah maksudnya karena tidak ada komitmen gitu loh. Iya. Kreminians tuh tidak ada komitmen. Karena beda orangnya Kreminians sama filosofil kayak gitu. Terus habis itu kita langsung proses ke filosofil. Itu juga prosesnya nggak gampang sih. Ya nggak sih, prosesnya nggak gampang. Kayak nggak tiba-tiba langsung jlok jadi filosofil, nggak. Jadi pas lucunya pas proses kita mau bikin production house itu ngilang satu-satu gitu loh. Ngilang satu-satu gitu lah. Kayak aku yang suka ngilang. Iya. Dasar kamu Guntur dicari, ngilang biar dicari. Iya. Emang laki-laki suka gitu ya. Dasar kamu laki-laki asik. Jadi pertama kayak Guntur gitu ngilang. Terus habis itu ya pokoknya hilang lah satu kayak fus kayak gitu. Terus tiba-tiba beberapa bulan kemudian sekitar 3 bulan. Iya, kayak Guntur ya. 3 bulan. 3 bulan mereka kembali lagi dengan masalah-masalah yang wow kayak gitu. Nggak apa-apa ya disebutin, maksudnya nggak disebutin masalahnya. Jadi kayak ternyata pada saat menghilang itu kita masing-masing punya masalah masing-masing. Punya masalah sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi insecure. Jangan sedih gitu. Nah habis itu akhirnya kita mau singkat cerita kita ketemu lagi setelah 3 bulan ngobrol sampai pagi sampai kayak orang PA. Iya sampai kayak orang PA beneran deh. Terus habis itu dari situ kita tadinya mau pakai nama Jeep. Ya Jeep Production. Cuman kok lama kayak masih gantung aja. Jadi selama kita memutuskan pakai nama Jeep ini nggak jalan-jalan gitu kan. Akhirnya tercetuslah sebuah nama filosofil. Nah filosofil ini sebetulnya diambilnya itu nggak tahu ide aja tapi kita tuh menggabungkan nama dari filosofi sama feel rasa kayak gitu. Jadi menurut kita semua yang ada di filosofil, entah orang-orangnya, entah klien-kliennya, entah siapapun itu punya filosofi sendiri-sendiri. Maksudnya gue punya filosofi kehidupan sendiri, Indah filosofi kehidupan sendiri, Guntur pun seperti itu. Tapi kita disatukan dengan rasa. Mantap banget gak tuh bahasa gue anjing. Sungguh tak wajar. Kayak gitu. Jadi ya terbentuk, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Maksudnya kita terbentuk sebelum pandemi, tapi kita dapat job pertama itu pada saat pandemi. Kayak gitu. Itu tantangannya. Itu tantangannya filosofil karena nih ya, Say, kita kasih tahu, Say. Kita itu, Say. Gimana ya? Kalau gue sih bersyukur banget punya filosofil karena kalian bayangin aja filosofil itu, mohon maaf nih buka dapur. Kita itu sekumpulan anak muda yang punya mimpi besar, yang punya pokoknya mimpinya tinggi banget deh. Nih kalau orang lagi mimpi nih, gue sampai mau nangis nih. Ibarat orang mau lagi mimpi nih, mimpinya tuh di sini nih. Tapi yang apa yang dipunya di sini. Jadi kita mimpi aja. Kayak halu ya. Itu bener. Iya. Tapi sumpah anak-anak filosofil tuh suka halu kayak gue sama Cacing aja tuh suka bilang yang Cing, insya Allah berapa tahun lagi kita punya tender miliaran kayak gitu ya nggak sih, ingat nggak sih? Iya emang suka halu-halu kayak gitu, bukan halu yang gimana maksudnya berimajinasi, iya berimajinasi tentang kehidupan kita di masa depan kayak gitu. Terus abis itu mau main apa sih? Oh ya, terus abis itu kita udah kayak gitu, udah punya mimpi tinggi apa segala macam. Yang filosofil punya ini pertama kali kita punya itu cuman alat yang seadanya, sumber daya manusia
sama hati saya, sama otak saya. Gimana caranya? Peres Iya. Gimana Jadi ibaratnya caranya? kalau ditanya, lo punya duit? Enggak. Lo punya investor? Enggak. Jadi lo punyanya AB? Enggak ada. Jadi sumpah filosofi itu cuma bermodalkan 4 itu aja, alat seadanya. Alat seadanya itu pun karena gue sendiri Nabung ya? udah nabung dan memang sebelum Filosofil itu dan Creminians gue itu memang udah berkarir di dunia foto video itu udah lama, udah dari zaman 10 tahunan kan? iya udah mau menyentuh 10 tahunan kayak gitu. Tapi gue memang nggak pernah yang membentuk production house, ngerti maksudnya beda konteksnya production house dengan fotografer dan Lu video. solo karir Iya, ya? ibaratnya gue solo karir lah kayak gitu. Nah, habis itu begitu masuk ke sini ya udah alat seadanya, benar-benar seadanya. Terus abis itu sumber daya manusia itu pun seadanya, ya kan? Seadanya maksudnya Kita benar-benar. berenam. Iya, berenam. Maaf guys. Berenam. Terus abis itu hati yang memang anak-anak itu tuh menurut gue kita di sini sama-sama bareng-bareng tuh ya karena sama-sama memiliki hati yang besar, anjay. Kayak ibaratnya tuh ya guys. Lu dilaporin anjay. Oh iya, maaf anjay. Pokoknya ibaratnya tuh kalau misalnya bisa diomongin kita ngilang itu kayak anak-anak tuh dibersihin dulu atu-atu gitu, dikasih masalah dulu nih sampai pada ngap, baru dibalikin ke filosofil supaya hatinya bersih. Iya enggak sih? Salah sabun ekonomi. Jadi yang mau Brand loh. jadi yang mau konsultasi, coba bisa hubungin Iya. Ibu Haena. Ibu Jadi Haena. saatnya bawa 7 bunga. Kagak. Haina tuh bawa Indo Cafe. Oh iya. Indo Cafe aja say. Indo Cafe Gitu. kesini Jadi ya. jadi lucunya tuh anak-anak datang masalah ya itu cerita sampai pagi gantian aja gitu curhat sama gue. Satu orang sampai akhirnya gue kepikiran ini kok ini tempat jadi kayak orang terapi gitu loh. Ya udah akhirnya dari situ kan. Jadi menurut gue ya kita di sini karena memang memiliki hati yang besar kayak gitu. Terus habis itu yang kedua yang berapa nih? Keempat saya. Haina suka gitu tahu. Ngomongnya apa, gerakannya apa. Iya, maaf ya. Keempat itu apa sih namanya? Ada 5 perkaranya. Ya. Otak say. Otak. Ya. Otak. Jadi otak karena otak apa ya? Ya gitulah. Kepake lah. Iya kepake. Dia Pokoknya dari pada segi cakep manajemen. tapi bego. Iya benar. Dari segi manajemen apa? Ini dari sama. Jadi dari segi kayak manajemen, kreativitas apa segala macam tuh ya kita harus iniin karena yang kita pegang pada saat awal walaupun kita teman-teman dekat tapi manajemennya tetap harus bener right. Kayak gitu. Itulah cerita terbentuknya Filosofil Production dan sampai sekarang alhamdulillah kita masih berdiri walaupun masih seumur jagung say. Alhamdulillah gitu. Lagi Kenapa sama Kak Dinda mungkin dia jadi? Oh, iya. Kenapa bisa jadi nih Ren? jadi sama Kak Dinda. Nih mereka juga belum tahu ya. Kasih jigong dulu. Terkeluar tuh itunya kayak kelomangan. Jadi pada saat itu kalau ke Kak Dinda harus cerita tentang gue dulu berarti. Jadi gue itu terjun di fotografi, videografi jujur karena Kak Dinda. Karena waktu itu kan dulu tuh sering banget nemenin Kak Dinda syuting. Nah kalau nemenin seharian kan bosen say, ya kan? Kayak ngeliatin shooting gitu, cakep banget ya Terus tapi lama-lama kan bosen juga ya kalau tiap hari kayak gitu. Udah gitu kan callingan pagi, soalnya kayak gitu kan. Akhirnya gue inisiatif aja tuh bawa kamera apa dulu orang nyebut nih kamera digital. Kodak ya kayak kodaknya tuh saya kayak kodok. Ya kayak kodak gitu loh kamera digital. Kamera biasa. Kamera biasa gitu. Terus habis itu gue foto upload ternyata orang-orang antusiasnya ya banyak karena mungkin nggak setiap orang bisa main ke lokasi syuting kayak gitu kan. Terus habis dari situ Kak Dindanya udah mulai apa sih namanya istirahat, gue berinisiatif lah untuk menjadi seorang fotografer panggung. Iya. Jadi ada beberapa
Airtong ya Bo yang gue fotoin kayak gitu. Nah dari situ pokoknya intinya awal karirnya dari situ. Terus abis itu 2000 pas gue kuliah itu gue udah jarang tuh ketemu Kak Dinda karena kuliah kan setiap hari, terus tugasnya banyak, apalagi di tugas proyeknya banyak banget gitu kan, jarang ketemu Kak Dinda, tapi masih kontek-kontekan sampai pada akhirnya kampus gue pindah ke Bekasi, lebih kagak ketemu Kak Dinda lagi karena udah capek kan Tangerang Bekasi, terus gue capek deh pokoknya. Di Bekasi malah justru ketemu mulu sama gue. Iya karena itu udah masuk semester akhir ya, kalian tahu lah ya gimana rasanya jadi anak-anak semester akhir gitu kan. Habis itu jarang ketemu Kak Dinda. Terus lebaran tahun kemarin tahun ini dong kan Kak Dinda baru kawin ya. Iya. Nikah. Oh ya nikah say. Tapi kan kawin udah Juli. mohon maaf Kak Dinda bercanda. Terus habis itu ketemu Kak Dinda lagi pas hari kedua lebaran, apa hari ketiga ya? Hari kedua lebaran. Kayak ngucap. Jadi hari pertama ngucapin minal aidin wal faidin, ya biasa ya orang lebaran kayak gitu kan. Terus habis itu kontekan, ada dia bilang, "Deh, aku mau ke rumah teman aku di sini ya. Aku kenal juga tuh temannya. Mau aku jemput gak?" gitu kan. Nah, ya udah deh Kak gitu kan. Terus habis itu ya udah tuh dijemput ke rumah Kak Dinda. Ngobrolin. Nah aku tuh paling jarang ngobrolin masalah karir sama Kak Dinda sebetulnya. Tapi pada saat itu pengen aja ngobrolin maksudnya kayak, "Kak kemarin kebetulan aku habis menang film pendek, sorry." Maaf ya sombong. Kalau udah menang mah nggak apa-apa sombong. Nanti dikasih tahu. room tour. Piala jangan deh lagi buluk gini. Piala-pialanya dipamer dong, say. gue Jadi gue bisa naikin harga yang enak. Wow. Jadi kayak suatu hari gue sama teman-teman gue menang festival film dan itu menyabet hampir seluruh nominasi. Gue cerita lah sama Kak Dinda, gue kasih lihat videonya apa segala macam. Terus gue bilang, "Kak, aku lagi mau bikin production house gitu kan." Nah, abis itu kan di situ abis itu ngobrol-ngobrol. Nah, pas dia udah menikah sama si Koko, dia bilang, "Dek, kayaknya aku mau bikin YouTube deh," gitu kan. Ya udah, kepilih aja gitu filosofi gue, nggak tahu kenapa. Mungkin ya dia percaya kita bisa gitu. Terima kasih Kak Dinda karena kamu sudah mengangkat derajat kami. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah kayak gitu say. Karena emang udah kenal lama banget. Iya. Sebetulnya bukan jatuhnya bukan kayak orang dalam sih, bukan, tapi lebih ke kalau orang deket yang menangani pasti kan lebih enak dan rasanya. udah Dan tahu percaya. kualitasnya. Iya, dan udah dari film itu. Jadi kayak mungkin udah tahu kualitas, udah tahu. Maksudnya aku juga udah tahu Kak Dinda. Jadi apa sih yang harus di shot, apa sih yang enggak nyaman kayak ya? gitu. Jadi ya sama-sama nyaman aja guys, kayak orang pacaran. Ta'aruf. Nyaman. Ta'aruf. Gitu. Nih si Arup. Kayak gitu. Jadi kayak sama-sama nyaman aja. Iya. Gitu say. Jadi itu pertanyaannya sudah dijawab tuh, berarti jangan ditanya lagi. Makanya Nggak usah bergetar dong, bibir lapar ya. Kita tiap podcastan lapar aja bawaannya. Iya, lapar. Kayak gitu guys. Jadi filosofi itu terbentuk karena itu. Kalau cerita gue sama Guntur di next konten aja, karena itu kita bisa membuka aib sebenarnya. Itu orang pasti ketawa sih. Iya. Lu harus kasih tahu. Jangan kasih. Enggak, jangan kasih kode. Tapi lu harus kasih tahu videonya. Iya. Kalau video ini tembus 30.000 view, nggak usah 5.000 karena 50.000 karena yang pertamanya belum say. Tapi yang request boleh gue nggak? Gue tahu. Gue tahu. Gue pakai kacamata hitam kan. Anjing. Jadi kalau video ini tembus 30.000, gue akan mengumbar aib gue. Iya, tapi dari gue yang request. Sebenarnya itu bukan aib sih, itu bagian dari perjalanan karir. Iya. Cuman gue malu aja sama diri gue sendiri pada saat itu gitu loh. Kok bisa gue tapi gitu? Emang lu yang malu yang itu. Iya, itu Yang malu doang. yang itu doang. Tapi ada juga sih yang malu yang lainnya, cuman kayaknya nggak ada videonya. Cuman enggak, yang itu epic banget sih. Malunya itu emang epic banget. Sampai ke ubun-ubun ya Yang say. mana sih? Kok gue penasaran? Ntar deh, nonton lagi Yang videonya. gue pakai kacamata hitam, inget gak lu? Yang delay. Bagus delay. Yang apartemen.
Bukan. Gede banget panggungnya, gila. Yang kayak kayak konser. Kode sih. Gue tahu. Jangan dikodein dong, say. Ntar orang-orang pada cari. Iya. Nggak ada juga sih, Nggak cuma ada. ada dia. Nggak ada. Next konten ya, gue akan Next membuka konten. aib gue biar kalian tuh tahu rasanya jadi gue. Jadi gue Jadi kalau dia suka itu udah bawaan. natural. itu udah terlatih dari gue Dari SD kelas 6. Jadi guys, kita udah mau closing. dulu. Garing nggak? Garing. Garing. Bisa diambil nggak sih itunya? Bisa diambil nggak voice-nya? Bisa. Ini kan yang Hena semua voice-nya. Oh iya bener. Ih, kulan dong. Kok aku udah Keselin gue. melting ya. Jadi guys, Coba kita begitulah perjalanan karir kita, walaupun kita ceritainnya nggak terlalu detail karena sebetulnya banyak yang lebih banyak ke arah lebih privacy. Karena gimana pun juga kita disatukan lewat filosofi kehidupan masing-masing. Betul tidak? Jadi kayak kalaupun nanti udah nyampe puncak, itu tuh kayak ceritanya Bakal bagus kita banget kenang. kan, bagus banget sih. Nanti kalau kita udah sukses banget, kita akan buat buku. Ngarang aja ya mulut gue. Kita tuh suka kayak gitu, sumpah. Iya gak sih? Suka kayak gitu. Tapi Nggak apa-apa anjir. untuk konten-konten selanjutnya sebenarnya bukan konten sih. Iya karena mereka tuh taunya kita receh, enggak kita Kalau tuh biasanya tuh gak sih, coy? coy ya. Biasanya dibalik orang-orang yang terlalu bahagia terlihatan, itu tuh ada hati-hati yang terpuruk tuh. Maaf ya. Jadi intinya kayak gitu. Perjalanan kita semua tuh kayak udah, kalau kata gua, roller coaster negara mana juga udah dilewatin. Gue tuh sebenarnya ada satu kalimat lagu yang pas banget sih kayak buat kita. Kayak kita ke laut hebat tuh nggak pernah berenang di laut yang tenang aja. Anjay. Apa kata-katanya? Itu pelaut hebat itu nggak pernah berenang di laut yang tenang. Jadi betul. ada aja masalahnya, ada aja. Terus kayak ada tipe orang yang gini, lo kena ombak lo hanyut, atau lo kena ombak hanyut tapi lo masih mau usaha berenang, atau lo kena ombak tapi lo kayak karang masih di situ aja, nggak bergerak kemana-mana, masih konsisten kayak. Anjay. Indah Suci itu siapa? Mohon maaf. Kalau gua bilang Indah Suci ntar dia jadi plagiat. Ya pokoknya itulah. Nggak berarti. Kayak kita bertiga bisa ngasih tahu, menginspirasi, bukan cuma ngajakin hubah. Karena dari podcast ini kita berharap kalau misalnya siapapun yang menonton kayak kalau kalian mau memulai usaha, apalagi di kondisi seperti ini ya. Maksudnya ini kan kondisi yang memang semua orang itu lagi susah. Nggak cuma orang-orang kecil, orang-orang menengah, orang-orang atas pun mereka juga kesusahan karena mereka kan harus mikir gimana caranya budget bayar gaji karyawan juga gitu kan. Jangan takut untuk memulai sesuatu. Jangan lupa ikhlas. Jangan lupa sabar. Dan juga jangan lupa berdoa. Terus juga jangan lupa untuk bersyukur sih. Ya. Karena walaupun aku pribadi juga bukan tipe orang yang maksudnya agamanya belum terlalu bukan yang agamanya nggak bagus, tapi aku selalu menekankan itu belum sempurna. Yang walaupun agamanya belum sempurna dan kami ini penampilannya belum sempurna, anjay. Tapi ya itu, intinya jangan menyerah. Semua orang pasti punya masalah masing-masing. Jangan takut untuk memulai. Asik. Pokoknya semangat buat kamu yang lagi merintis usaha, lagi mempertahankan usaha. Semoga cerita kita bisa menginspirasi anak-anak muda di sana dan juga orang tua. Dan juga untuk mama-mama di luar sana, aku ingin berpesan.
Pokoknya support apapun kegiatan positif anak-anak kalian, saudara-saudara kalian. Jangan kalian apa namanya? Patahin gitu. Jangan kalian patahin, jangan kalian apa sih namanya? Iya, karena nggak akan tahu usaha mana yang Iya, betul. bakal berhasil. Pokoknya kalian jangan pokoknya kalian jangan bukan jangan. Pokoknya kalian harus mensupport walaupun itu orang tua, saudara, anak gitu. Harus mensupport kegiatan orang-orang terdekat kita selama itu kegiatannya masih positif. Iya. Karena kita nggak tahu dia akan sukses Di bagian mana nih? dari jalur mana gitu kan. Ibaratnya kalau jalan aja kan ada ke kanan ada ke kiri gitu kan. Kita kan nggak tahu mereka akan sukses di jalan yang mana kayak gitu. Terus abis itu juga jangan merendahkan orang lain. Pokoknya tetap menjadi orang yang positif walaupun orang yang positif selalu ada Jeleknya. coba Mohon maaf lah. walaupun orang yang positif maksudnya gini kayak kita harus sabar, kita harus ikhlas, kita harus bersyukur. Tapi memang pasti kita ngerasa tapi ujian gue terlalu berat. Oh my god, Kadang itu dijadiin alasan sih kadang buat itu jadi agak-agak Sebenarnya insecure tuh nggak apa-apa. insecure sekarang. Insecure nggak Iya. apa-apa. Kalau gue obatnya satu menyendiri, kedua makan coklat. Udah. Lu tadi bilangnya makan kulit ayam. Oh iya. Ini gue ayam dari Sumpah. Iko lah, aduh. Pokoknya Sumpah, gue nggak bohong, bener. pokoknya kayak gitu guys. Ntar promonya ntar dulu belum closing. Gue mau. Oh, nih. Yo. Pokoknya jadi orang tuh harus tetap positif, nggak boleh jahat sama orang. Pokoknya intinya jangan sampai kita boleh bermain-main di luar sana, tapi jangan sampai menyakiti orang lain, jangan jahat sama orang lain karena kita nggak tahu apa yang ada di hati dia Iya. dan apa yang doa yang terucap untuk kalian, doa yang terucap untuk dia gitu Sampai gue kan. jilat tangan lu. Jangan marah Pokoknya lo ya. kayak gitu deh, pokoknya deh kayak gitu guys, jangan jadi orang jahat, jangan pesimis, tetap rendah hati, tetap positif, stay positif, tetap Mama menjadi anak suapin mama. berisik anjir. Kayak Teguh. Iya. Ya keyboard gue mati. Kalian tahu ini usahanya cacing, namanya Ikolado. Lupa gue rasanya. Enggak, voice overnya tuh enak. Kalau kalian lihat Instagramnya, terus habis itu nanti kalian Instagramnya dengerin apa? Sebutin. iko.lado. Iko.lado kalau nggak tahu dot. Nah itu ada suara Haena di ujung iklan. Habis banget kalian like yang itu biar gaji gue nambah nih dari Kolado. Amin. Kayak gitu. Jadi ini usahanya Indah, namanya Ikolado. Pokoknya kalian harus kepoin iko.lado. Ini enak banget, apalagi ini ini varian baru ya. Iya, belum launching saya. Ini belum launching saya, berarti kalau podcast ini naik ini harus launching. Karena dia masih galau launchingin apa enggak. Ini kulit ayam. Iya kan? Kulit ayam kering. Ini enak banget. Jadi kalian harus beli asli. Ini enak banget, kalian tadi denger kan suaranya? Ha. Wow. Enak banget. Pokoknya terima kasih sudah nonton Podcast kita. Lu gak mau bahas rank? Yang itu. Kok gak laku sih bahas rank? Yang ini menggugah selera, coy. Aduh ya tur. Soalnya ini enak banget asli dah. Mereka Iya, gua suka. mereka rebutan. Gue suka tuh yang ada gulungan-gulungan ini loh. Ini tuh ada bumbunya tuh kalau di ngasih. Kan lu nggak sih? Gak peres kan? Nggak beres, sumpah. Nggak beres. Nggak beres. Nggak udah nih. Enggak. Gulung-gulungnya Tapi kalau- dari tadi emang pas lagi foto sama Guntur dimakanin mulu, padahal itu udah janjian ini nanti kita buat podcast. Nggak, tapi itu rasanya tuh ya. Nggak benar. Sumpah gue nggak bohong. Pokoknya kalian harus cobain. Nih ya, kalian harus cobain. Kalau misalnya Nggak enak. nggak enak, balikin. Bikin. Sumpah, Marahin. kalian balikin, marahin, tapi isinya masih ada ya. Dan lu balikin udah nggak ada isinya. Kalian balikin, marahin, blok. Kalau nggak enak. Iya. Oke guys, jangan lupa dibeli. Ya. Gue mau voice over bentar ya, minum dulu. Oh iya iya. Oh iya iya. Padahal nggak pedes anjir. Orang kan kalau bilang, Oh iya. Enggak Kalau gitu sini. tahu. Lo orang minum tuh gini nih. Gitu kalau.
Gue nggak bisa guys. Deh, voice over dari dia kayak real ya ini. Iya, Live. Iya, live. Gue matiin musik. Gue mau Ayo. bisa sorry boleh nggak? Gue closing dulu boleh nggak? Oh iya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton Philosophy Production. Jangan lupa kegigit. Astagfirullah, kegigit guys. Ulang lagi ya, nggak usah dikat yang tadi. Ini bagus nih warnanya. Thanks. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah nonton Philosophy Production. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga turn on notification supaya kalian tahu kapan kita tayang. Dan juga jangan lupa di subscribe Ren TV dan juga Ciki Channel karena mereka akan tayang setiap saat. Maksud saya Selasa dan Jumat, Ciki Channel hari Sabtu. Philosophy kapanpun kita mau. Oke guys, terima kasih sudah menonton podcast ini dan juga jangan lupa beli Ikolado, resep asli Bundo Ganduang. Terima kasih. Keren banget sih. Hebat. Jangan lupa beli ya, gue udah effort nih. Udah turun, udah kelar. Udah. Kesemutan Udah, gitu. masa gue Udah ngomong makan dulu. Masa gue ngomong ada hulu-hulu. Mana udah bunyi? Gue belum rekam. Enggak, gue terbohong kok.